Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Her Anwar. Saya sebagai peserta piloting 2 di Universitas Negeri Makassar. Saya mengajar di UPT SD Negeri 190 Impres Burane, dan saya mengajar sebagai guru seni budaya dan prakarya. Oke, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini nak? Alhamdulillah sehat ya. Bagaimana keadaan kelas nak? Sudah dibersihkan? Sudah. Kalau bersih kelas mau belajar itu baru semangat belajar. Oke, coba satu orang di depan siapkan dulu temannya. Ini berdoa dulu sebelum kita belajar. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua? Siapa? Kemana Salsa? Di mana? Tidak ada surat keterangan? Nah, sedikit dulu nak. Ada sedikit penjelasan kepada guru untuk anak-anakku. Pentingnya hidup disiplin nak. Dengar, tidak ada main-main. Halo? Jangan bersuara. Pentingnya hidup disiplin. Sehari-hari itu begini nak. Kalau tidak pergi sekolah, buat surat keterangan supaya ditahu ki. Kenapa kada anta sakit ki atau ada keperluan tak, itu bentuknya kedisiplinan. Coba di sini, siapa yang tahu arti disiplin? Taat atau patuh kepada peraturan di sekolah. Bagus nak. Kalau sudah ditahu kita bilang ada peraturannya di sekolah, berarti sudah bagus. Rumah juga begitu. Aku disiplin di rumah sudah bagus. Kalau begitu saya kasih apresiasi untuk anakku. Sudah semua. Oke. Sekarang diam. Oke. Lanjut. Di depan siapa yang bisa memimpin untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya? Oke, ke kanan. Pertanyaan untuk anakku. Kenapa Bapak mengambil lagu Indonesia Raya sebelum kita belajar? Siapa yang tahu alasannya? Untuk mengenang pahlawan yang mendahului. Hari ini kita akan belajar tentang apresiasi dan eksplorasi bunyi. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu mengenal, menemukan dan mempraktikkan berbagai macam bunyi di lingkungannya guna memahami konsep suara bunyi. Oke. Jadi sebentar perhatikan di atas. Oke. Kemudian ada pertanyaan. Coba di sini. Siapa yang bisa menyebutkan beberapa alat atau jenis
alat musik. Apa? Gendang, apa lagi? Gitar, apa lagi? Piano, bagus. Apa lagi nak? Trompet atau bagaimana cara menghasilkan bunyi pada gendang? Dipukul. Kalau misalnya pertanyaan biola, cara menghasilkan bunyi bagaimana caranya? Bagaimana caranya biola? Digesek. Bagus. Kemudian ada pertanyaan kedua. Perhatikan. Apa yang kalian dengar di sekitar kalian? Suara apa saja? Apa lagi? Suara beda itu suara beda apa itu dok? Betul. Kendaraan, motor, mobil. Ya, bagus lagi. Siapa bisa menyebutkan bunyi alam dan bunyi buatan manusia? Seperti suara bagus, suara angin bagus. Apalagi nak? Hewan atau binatang. Kalau hewan atau binatang seperti apa? Anjing. Caranya bunyi bagaimana? Anjing menggonggong. Kalau kucing lengeo. Bagus. Kemudian siapa yang bisa menyebutkan suara buatan manusia? Gitar. Oke, bagaimana caranya gitar bisa berbunyi? Bagus. Apalagi nak? Depan nak? Coba. Berarti yang sebelah depan ada video. Nah, semua terlihat depan nak? Bunyi adalah sesuatu yang terdengar atau didengar atau ditangkap oleh telinga kita. Ada berbagai sumber bunyi yang dapat kita dengar. Lihat dong, Mari lihat. kita Sebentar kelompokkan pertanyaan. jenis bunyi. Bunyi ada dua jenis, yaitu bunyi alam dan bunyi buatan. Apa perbedaan antara kedua jenis bunyi itu? Mari kita bahas. Yang pertama adalah bunyi alam. Bunyi alam adalah bunyi yang dihasilkan oleh suara alam. Beberapa contoh bunyi alam antara lain adalah: yang pertama, bunyi angin bertiup. Bagaimana suaranya teman-teman? Suaranya. Yang kedua adalah bunyi alam. Bagaimana caranya? Jika kita tulis dengan kata terdiri dari huruf B, Sekarang kita ke bunyi buatan. Apa itu bunyi buatan? Bunyi yang dihasilkan bukan dari sumber asli sebuah bunyi, melainkan dari sumber lain, termasuk dari bunyi yang ditimbulkan dari pengguna anggota tubuh manusia. Seperti apa kayak itu? Contohnya, yang pertama, bunyi Sebentar dulu praktek sebentar. bunyi duduk tersebut yaitu duduk. Kalau kita tulis yang kedua, bunyi kita diketik.
Berikutnya adalah bunyi tepuk tangan. Bunyinya adalah jika kita tulis itulah beberapa jenis bunyi alam dan bunyi bulatan. Masih ada juga sekali bunyi alam dan bunyi bulatan yang dapat kalian temui di dalam kalian. Oke, jadi dipaham semua ini nak? Nah, kemudian timbul pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke. Siapa di sini yang bisa praktekkan? Kan tadi sudah divideokan. Nah, berarti ada pertanyaan untuk sesuatu. Siapa di sini bisa praktekkan bunyi peluit? Ah, mana? Peluit, peluit, peluit. Bagus. Kalau bunyi tepuk tangan. Rock, rock, rock. Bagus. Itu berarti bunyi buatan apa? Manusia. Bagus nah. Kalau bunyi alam, nah seperti tadi. Nah, bagaimana suaranya Allah? Tidur, tidur. Oke. Sekarang ada lagi nak, perhatikan di depan. Bapak guru sudah menyediakan benda di depan di sini. Di sini ada 5 benda yang Bapak guru sediakan. Ya. Coba sebutkan siapa yang tahu. Benda apa ini? Benda apa ini? Oke, benda yang kedua. Botol. Botol kaca. Yang ketiga. Sendok. Terus gayut. Dan yang terakhir pasir. Oke. Sekarang tugasnya kita akan mendengarkan di antara 5 benda ini yang mana suaranya paling nyaring dan yang mana suaranya paling kecil. Oke. Jadi kita mulai dari suara jelas. Coba tidak ada yang ribut dulu nak, berdengarkan. Pasang telinganya baik-baik. Bersama-sama kita dengarkan dulu suara dari gelas. Nah, bagaimana suaranya dari gelas ini? Apakah nyaring? Apakah tidak? Lihat dulu nak. Nyaring. Ah, ya nyaring. Kemudian benda kedua, botol kaca. Oke, perhatikan. Dengarkan suaranya. Yang mana? Nyaring atau tidak? Oke, nyaring. Kemudian benda ketiga, sendok. Perhatikan. Yang situ nak. Bagaimana suaranya? Nyaring. Nyaring. Oke. Kemudian perhatikan lagi nak. Benda keempat. Nah, apa namanya ini? Ayo, perhatikan bunyinya. Nah, bagaimana? Nyaring atau tidak? Nyaring atau tidak? Tidak nyaring. Oke. Yang terakhir suara suara pasir. Bagaimana suaranya nak? Bunyinya? Ketika dia ditiup angin, suaranya ya itulah, atau tidak ada suaranya. Oke. Perhatikan di depan. Di antara 5 benda tersebut, yang mana suaranya paling nyaring dan yang mana suaranya yang paling tidak nyaring? Botol kaca yang paling nyaring. Oke, kemudian yang paling tidak ada suaranya. Oke. Jadi semua anak sudah paham ya kan? Sekarang coba per kelompok. Siapa yang bisa mempraktekkan suara bunyi mistar? Kelompok 1 coba. Kita kan sini nak kelompok 1. Praktekkan dulu suara mistar. Ya, jadi kita mau nilai suaranya kan yang paling besar antara suara mistar atau suara baku. Oke, coba. Yang lain bilang
perhatikan depan. Itu suara mister. Oke, sekarang ambil suara batunya dengan kayunya. Ini saja. Ini suara yang ada di dalam kelas. Sedangkan yang berada di dalam kelas yaitu batu dan kayu. Oke, perhatikan, kemana? Nah ini. Di antara dua benda ini, manakah yang paling besar bunyinya atau suaranya? Penggaris atau batu? Itu pegang. Oke deh. Kemudian Bapak Guru mau memperhatikan itu lembar kerja peserta didik. Jadi di sini kita mengerjakan berkelompok. Perhatikan berkelompok. Saya sudah bagi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok. Oke. Kelompok 1, kelompok 2. Nah, silahkan diisi, silahkan diisi. Silahkan diisi di masing-masing LKPD-nya, lembar kerja peserta didik, lembar kerja peserta didik. Oke. Ya, di buku. Ini kelompok 2. Siapa yang menulis? Kelompok 2. Ya. Oke. Sekarang kelompok 3. Oke, sekarang sebelum dikerjakan perhatikan depan. Bapak Guru mau jelaskan dulu tentang cara pengisiannya. Iya, semua. Oke. Semua dilatih dulu lihat dulu lembar kerja tak? Semua angkat dulu lembar kerjanya. Sudah dulu. Perhatikan dulu, dijelaskan dulu baru dijawab. Dijelaskan dulu besar. Pegang dulu. Lagi dulu. Semua lihat dulu lembar kerjanya lah. Lihat. Pasti. Coba. Oke. Coba di situ, perhatikan. Perhatikan lembar kerja tak? Tunjuk pengerjaannya yaitu temukanlah ragam warna bunyi dan cara menghasilkan bunyi dalam lingkungan yang ada pada gambar di bawah. Oke, kemudian tuliskan sebanyak-banyaknya ke dalam buku tugas masing-masing. Ya, jadi di situ yang ada di situ sudah tersedia untuk diisi. Lanjut, tuliskan sebanyak-banyaknya ke dalam buku tugas masing-masing dan dapat meminta bantuan kepada anggota kelompok. Kalian dapat menemukan beberapa warna bunyi dari benda yang sama. Berikut format tulisan. Oke. Perhatikan gambarnya dulu Perhatikan gambarnya dulu Lihat si LKPD tak? Gambar apa yang ada di situ? Gambar dapur. Apa lagi? Kamar belajar, kamar mandi. Apa lagi nak? Halaman rumah apa lagi? Kebun apa lagi? Sawah. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi nak. Coba sebutkan benda yang ada di dalam dapur atau yang ada di dalam rumah. Karena di sini terbagi dua nak. Ada apa? Benda yang ada dalam rumah dan kemudian ada benda di luar rumah. Benda di dalam rumah itu apa itu nak? Seperti apa di dapur itu nak? Coba sebutkan benda yang di dapur. Panci, kompor.
Benda juga ada. Kemudian benda ada lagi di luar rumah. Benda di luar rumah seperti halaman rumah. Apa saja yang ada di halaman rumah? Pohon. Apa lagi? Rumput. Air. Apa lagi nak? Ya, tempat dulu atau kursi di situ ada. Dan pagar dan batu. Bagus. Apalagi yang kedua, gelas. Kemudian ketiga apa lagi? Garpu. Apa lagi yang keempat? Kompor. Apa lagi? Keran wastafel. Bagus. Oke, jadi tugasnya perhatikan. Perhatikan tugas sana. Tugasnya yaitu bukan di sebelahnya. Bukan di sebelahnya dulu. Kalau pesan bukan di sebelahnya. Di situ ada tabel. Pengisiannya caranya begini nak. Nomor 1 nama lingkungan. Oke, kemudian ada di situ dalam ruangan. Nah, seperti dalam ruangan itu dapur. Nah, yang ada di dapur itu nama bendanya yaitu sendok dan. Jadi cara pengisiannya nak, ada kan di situ titik titik. Nah, di situ nanti kita isi. Sudah saya kasih contoh di situ. Ada contohnya di situ. Nama lingkungan di dalam ruangan. Atau dapur, dalam ruangan itu dalam rumah. Contohnya di dapur ada sendok dan piring. Cara menghasilkan bunyinya seperti begini. Bagian dasar piring dipukul menggunakan sendok sehingga dia menghasilkan apa? Jelas, kalau selesai ini, itu kelompok naik menyelesaikan. Naik kita pertanyaan lagi terus ke mana itu? LKP data. Sudah, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah. Ya, oke, bagaimana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai semua, silahkan kelompok 1 ke depan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Mulai dari kelompok 1 dulu nak. Kelompok 1. Oke, dengar dulu nak. Dengar. Sebesar kita, sebesar kita. Ilat kaca kosong diketuk dengan sendok dan suara nyaring. Ya. Oke, kemudian Tangan dipukul dengan duit tangan berkitab kalah frekuensi. dan menghasilkan bunyi. Oke, kemudian apa lagi? Tunggu situ. Halaman rumah. Daun melalui proses fermentasi yaitu ketika Kepada kelompok 2 untuk menanggapi jawaban dari kelompok 1. Ada tanggapan kelompok lain untuk kelompok 1? Ada? Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Bagaimana kelompok 2? Seperti jawaban nak? Sama jawaban tak? Sama Ji? Sama? Kelompok 3 bagaimana? Ada tanggapan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan dulu. Kemudian naik kelompok 2. Tahu jawabkan. Kelompok 2 yaitu di dalam ruangan ada kamar belajar dan di luar ruangan ada kebun. Oke, dengar tidak? Dengar untuk kelompok 2 hasil kerja kelompoknya kelompok 2 yaitu ada di dalam ruangan dan di luar ruangan kamar belajar dan kebun. Besar. Usiran pijat dapat mengeluarkan suara cetek saat filamennya melengkung saat
Bunyi pulpen adalah. Sekarang bunyi pulpen. Bunyi pulpen adalah bentak pink. Oke. Sedangkan yang ada di luar ruangan yaitu kebun. Daud melalui proses gravitasi yaitu ketika silam mengeluarkan tenaga. Oke. Sekarang kayu. Sekarang sudah bunyi kayu. Oh iya. Oke. Sekarang saya beri kesempatan untuk kelompok lain, kelompok 1 dan kelompok 3 memberi tanggapan kepada kelompok 2 hasil kerja kelompok 2. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau sudah selesai, sekarang LKPD-nya dikumpulkan di Bapak Guru semua. Sini nak, LKPD semua. Bawa sini ke depan. Ya, LKPD bawa ke sini. Sekarang Bapak Guru yang menilai. Oke. Sudah, kemudian hasil diskusi setiap kelompok yaitu LKPD-nya. Mana yang paling bagus di antara 3 kelompok ini? Oke, kelompok 1. Sebenarnya kelompok 1 sudah bagus. Cuma di sini banyak sekali goresan. Jawabannya sudah benar semua. Cuma caranya kalau salah 1 kali goresan saja, jangan terlalu banyak goresannya. Kalau kelompok 2, kelompok 2 ini bagus kelompok 2. Bacaannya sudah bagus, tulisannya sudah bagus. Tidak ada kendala kelompok 2 sudah bagus. Ya, jadi dari sini Bapak Guru bisa menilai di antara 3 kelompok ini yang paling bagus, yaitu kita beri aplaus untuk kelompok 2. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, ada pertanyaan untuk anak-anakku. Coba sebutkan lagi nak. Oke, coba sebutkan lagi. Apa-apa saja yang kita pelajari tadi? Apa? Apa? Suara apa tadi yang kita pelajari nak? Suara alat dan buatan apa lagi? Apa lagi? Alat musik apa lagi? Oke, sampai di sini ada yang bisa menyimpulkan. Bilang-bilang apa bisa? Bilang-bilang. Apa nak kesimpulannya bisa? Belum kita menutup mata pelajaran kita hari ini, Bapak Guru menyimpulkan bahwa bunyi itu terdiri dari 2, ada bunyi alam dan ada bunyi manusia. Bunyi alam yaitu terdiri dari suara ombak, suara angin. Siapa yang menciptakan itu semua nak?